Oke, terima kasih Pak. Thank you. Ya mungkin eh, presentasinya udah bahasa Inggris, bolehlah berarti ya bahasa Indonesia saja ya supaya Yeah, jelas. yeah. Oke, Oh, your PowerPoint in English already. Yeah. yes. Oke, terima kasih yang terhormat Pak Rizal, Pak Hermanto, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Mungkin kami akan menyampaikan eh, sekilas tentang KCI, PT Kereta Api Komuter Indonesia, dan sarana yang kami miliki seperti apa ya saat ini, dan rencana ke depan itu mau seperti apa sarana kita. Jadi kami juga berharap mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan Pak Dirjen dengan pembangunan infrastruktur yang sangat besar, dan mudah-mudahan di Jabodebek juga bisa di-upgrade ya persinyalannya menjadi CBCT ya. Keren juga nanti, mudah-mudahan sarana juga kita mengarah kepada GOA 3 ya, atau minimal GOA 2 lah ya. Ini waktu kami lanjut. Nah, ini sekilas tentang PT Kereta Api. Jadi misinya ini mirip dengan induk. Jadi kita ingin menjadi solusi ekosistem transportasi urban yang terbaik di Indonesia ya, untuk Indonesia. Mudah-mudahan bisa tercapai. Dan ini ada beberapa misi, ada 4 misi untuk mencapai visi kami. Saat ini KCI itu bukan hanya beroperasi di Jabodebek. Saat ini kita sudah beroperasi di Bandung, kemudian juga di Surabaya dan di Jogja. Nah, ini total kita di Surabaya ada 58 stasiun, dan yang paling banyak memang di Jabodebek, dan pertama kita mengoperasikan di Jabodebek. Ini adalah value dan pilar 5 pilar strategi kita. Jadi dengan dibangunnya infrastruktur di Jabodebek, termasuk di luar Jabodebek yang ada di tempat lain di Jawa, ini perlu kita sesuaikan RJPP kita juga, sehingga kita memiliki 5 pilar dalam melayani masyarakat penumpang kita. Itu ada operation excellence, jadi kita memang dari sisi operasi kita ingin mendeliver yang excellent pada penumpang. Kemudian ada juga customer experience, sehingga kita sekarang membuat, mendesain bagaimana stasiun-stasiun itu dan beberapa aplikasi untuk bisa memberikan experience kepada para penumpang. Kemudian masalah integrasi ini juga sudah kita lalui di Jabodebek, terutama sudah beberapa stasiun yang sudah terintegrasi dengan Transjakarta. Di Solo juga kita sudah memulai dengan BTS-nya, kemudian di Jawa Tengah juga kita sudah mencoba. Kemudian commuter expansion ini kami di bidang kami sekarang ini kami sampaikan bahwa di KC ini hampir 90% PSO, sehingga dengan kita akan melakukan commuter expansion ini supaya kita bisa mengurangi PSO, sehingga kita akan membesarkan juga non-core non fairbox-nya ya, sehingga PSO kita bisa lebih tekan lagi, dan tetapi kita bisa hidup, bisa survive tetap. Kemudian green commuter. Jadi alhamdulillah sih kami sebenarnya sudah bisa dengan KRL sudah bisa memberikan kontribusi untuk green transportasi hijau ya. Dan ini juga nanti kami di stasiun-stasiun juga, beberapa stasiun kita akan memasang solar cell, dan kemudian juga di beberapa depo dan balai asuh juga kita akan menambah solar cell juga untuk mengurangi konsumsi energi di PLN. Dan ini beberapa sudah terrealisasi sebagian, dan sebagian lagi masih dalam proses desain dan
uji coba dan kerjasama dengan beberapa stakeholder. Ini setelah kami kita kan tahu sama-sama tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur sangat besar sekali, dan itu semua bisa memberikan proyeksi penumpang akan meningkat sebesar apa. Jadi kami di JPP kami ini khusus di Jabodetabek selama 40 tahun akan berkembang seperti apa proyeksi penambahan penumpang. Dan ini semua efeknya ke kami adalah salah satunya adalah kebutuhan sarana, kebutuhan KRL. Gitu. Ini kemarin tahun 2019 per harinya itu kita mencapai 1 juta, dan hari ini kita sudah rata-rata per hari 800-an, dan maksimum kemarin di bulan Mei sampai 975 per hari. Itu sudah kemungkinan besar di tahun-tahun berikutnya itu akan bisa mencapai 1 juta. Dan target dari Pak Menteri itu setelah dibangunnya beberapa double track, ada rehabilitasi signaling di Jabodetabek, kemudian elektrifikasi sampai dengan Cikarang, kemudian ada beberapa enhancement sinyal di Rangkas, Tanah Abang, kemudian beberapa stasiun di Cikarang dan Manggarai, dan nanti akan dibangun juga stasiun Tanah Abang yang baru. Ini semua akan meningkatkan kapasitas penumpang, sehingga mau nggak mau ini pasti akan membutuhkan sarana yang banyak. Secara gampangnya, kalau dulu 1 juta penumpang hanya 1000-an sarana, kalau 2 juta berarti kita harus memiliki 2 kali lipatnya minimal, gitu ya. Nah, ini sudah target pemerintah dan kami harus menjawab target ini di sisi kami. Dari sisi sarana, pelayanan, dan metode-metode untuk perawatan sehingga bisa menjamin pelayanan kepada penumpang. Inilah sarana yang kami miliki saat ini dan fasilitas perawatan yang kami miliki saat ini. Jadi sekarang itu kami ada sekitar 1.150 unit sarana atau sekitar 109 transit, dan yang beroperasi ada 94 sampai 98 transit yang dioperasikan untuk mengangkut penumpang. Dan ini kami sampaikan bahwa saat ini yang kami miliki sarananya non baru semua, gitu ya. Jadi belum memiliki sarana baru. Mudah-mudahan di tahun 2026 kita bisa memiliki sarana baru yang saat ini kita sudah berkontrak dengan PT Inka, dan mudah-mudahan bisa di-deliver di tahun 2025 dan bisa dioperasikan di 2026. Dan ini beberapa tempat perawatan kami ada di Depok, ada di Bogor, ada di Manggarai, dan ada di Bukit Duri. Dan mudah-mudahan nanti dari DJK juga akan membangunkan lagi depo di Cikarang ataupun di wilayah Serpong, ya. Mudah-mudahan itu juga bisa membantu, karena ketika sarana bertambah maka tempat perawatan pun perlu ada disesuaikan sehingga bisa melakukan perawatan sesuai dengan SOP atau standar yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Perkereta-apian juga. Jadi dari semua tadi, dari RJPP, dari rencana RJPMP-nya Dirjen Perkereta-apian, kemudian dari keadaan sarana yang saat ini, sehingga kita bisa memperkirakan kebutuhan sarana yang sampai tahun 40 ini kita sekitar 215 transit. Itu peruntukannya adalah untuk meningkatkan kapasitas karena adanya peningkatan penumpang tadi, karena salah satunya dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh teman di DJKA. Kemudian
sarana-sarana yang kami sampaikan tadi yang sudah bukan baru itu akan dengan tentu akan mati di tahun-tahun berikutnya, sehingga itu perlu dilakukan pengadaan sarana-sarana baru. Sehingga inilah mudah-mudahan pertama kali nanti di tahun 2026 bisa datang dari Inka, kemudian nanti bertahap selanjutnya sampai dengan tahun 2040 kita bisa mendapatkan sarana baru. Dan ini yang kami harapkan tadi disampaikan Pak Dirjen teknologi, disampaikan teknologi sarana yang memang kami kemungkinan besar lah, yang minimal itu sampai tahun 2028-2029 itu minimal GWA 2. Mudah-mudahan di depan kalau memang sinyalnya sudah bisa lebih teknologi lebih tinggi lagi bisa ke GWA 3. Ini cuma dokumentasi, ini penandatanganan pengadaan KRL 16 trainset di Madiun, tapi penandatangannya di Banyuwangi ya, di pabriknya Inka. Ini yang pertama kali kita membeli sarana baru. Yang mudah-mudahan lancar dan bisa menambah armada kita dan bisa memberikan customer experience yang lebih baik. Nah, ini salah satu juga kami sedang membangun konektivitas sarana kita, dan saat ini kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder ya, dengan TJ, dengan Trans Jogja, dengan LRT juga, kami dengan LRT Jakarta, LRT Jabodebek Jakarta, dan ini semua kami saat ini untuk kartu AKMT itu sudah bisa di beberapa tempat, terutama di Jabodebek, itu bisa di MRT, bisa di Trans, dan sekarang juga sudah bisa di Trans Jogja, dan juga bisa kemarin sudah UIT di Jawa Tengah. Jadi kartu KMT kita sudah bisa dipakai di bis yang di Trans Jateng ya. Dan ini saat ini kita mengembangkan aplikasi. Ini semua berharap bisa kami aplikasi khusus, aplikasi untuk transportasi. Dan ini untuk menjawab semua integrasi sehingga kami berharap dengan satu aplikasi ini semua transportasi bisa dilayani. Dan ini tahun ini sudah di launching untuk Android. Nanti mungkin di bulan Juli kita bisa launching yang version iOS-nya. Dan ini semua demi untuk meningkatkan customer experience dan untuk juga meningkatkan konektivitas dan integrasi antar moda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.